pemirsa, kembali lagi di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Nah, di video kali ini ada kita berdua lagi, ada Algianova dan juga Ari Arsa yang akan kasih pemirsa konten yang seru banget nih di video kali ini. Dan hari ini kita bakal cerita sama pemirsa. Ya apalagi sih kalau enggak tentang sesuatu yang benar-benar menyeramkan, membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, tapi sebelum kita akan cerita di video kali ini pemirsa, jangan lupa buat di subscribe channel ini. Terus juga kasih komen-komen ya. Betul, di like juga jangan lupa dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Bener. Biar kamu selalu dapat notifikasi kalau Reco Buntung Channel upload video. Bener banget. Dan langsung aja kita ke cerita yang pertama. Oke, dimulai dari aku dulu ya, Ria. Oh, boleh. Ya, jadi ini sebuah cerita gitu. Ketika aku kecil dan aku benar-benar mengalami sendiri. Oke. Jadi waktunya nggak begitu lama, hanya sekitar selang 3 atau 4 bulan setelah saat itu gempa Jogja melanda. Oke. Masih ingat di tahun berapa? Berarti 2006. 2006 gempa Jogja 2006 ya, ya? Mei 2006. Betul. Iya, tapi 3 bulan atau 4 bulan setelah itu. Oke. Jadi kebetulan aku kan tinggal di wilayah Bantul ya. Dan saat itu juga banyak sekali wilayah Bantul itu dominannya itu Betul. banyak yang Parah roboh gitu, parah, kondisinya parah. Termasuk juga rumah di sekitaran rumahku dan termasuk juga rumahku. Dan akhirnya aku dan juga keluarga harus membuat tempat tinggal sementara berupa sebuah tenda gitu kan. Nah, karena memang kita tuh tinggalnya tuh satu keluarga tuh kayak satu kompleks gitu loh. Jadi kita juga bareng-bareng di situ, akhirnya bikin tendanya pun akhirnya juga jadi satu. Memang untuk tenda tidur itu pisah-pisah. Jadi per keluarga sendiri-sendiri. Cuman di situ ada tenda dapur. Tenda dapurnya ini memang untuk kita keluarga besar yang ada di situ gitu. Jadi yang masak tuh para ibu-ibu gitu kan. Yang biasa aktivitasnya masak untuk makan pagi, siang dan juga malam. Suatu hari biasanya kalau habis Isya itu posisinya udah nggak banyak orang karena mereka pasti udah banyak masuk ke tendanya masing-masing kan. Dan waktu itu aku masih sekitar umur 9 tahun. Jadi gempa Jogja itu aku kelas 3 SD. Oke. Kelas 3 SD. Kamu kelas berapa, Rik? Kelas 5 aku. Kelas 5 Itu ya? mau THB. Oh, ya kan? THB. Tes hasil belajar. Oh iya benar. Waktu itu kayak juga yang kelas 6 baru mau ujian gak sih waktu itu juga. Nah, terus abis itu 3-4 bulan setelah itu ya Ria. Jadi setelah gempa itu kita masih di situ 3-4 bulan. Nah, suatu malam waktu itu bapakku itu nganter ibu untuk pijet. Oke. Iya kan, keluar. Akhirnya keluar. Terus di situ hanya tersisa aku, adik. Terus aku tuh bareng sama omku, sama bule. Gitu. Nah, kita itu ada posisinya di tenda dapur karena emang itu kayak tenda ya kita bersama kan. Jadi yang kita bisa ngumpul-ngumpul tuh ya di situ gitu loh. Terus kita udah di tenda dapur itu, terus kita makan malam. Waktu itu aku jadi budaya di tenda itu setiap kali makan itu nggak peduli kamu usia berapa, itu harus mencuci piringnya sendiri. Jadi tidak membebankan orang lain gitu ya, karena kondisinya juga saat itu belum baik juga kan gitu. Terus kita harus mencuci piring sendiri-sendiri. Nah setelah itu setelah makan malam posisinya bule sama om itu ada di dalam tenda. Di dalam tenda tuh ada kayak apa ya namanya ya, tempat kursi yang panjang. Apa itu Rik namanya Rik? Dipan? Kalau dipan kan tempat tidur. Kalau linca. Linca. Nah, maaf ya aku soalnya lumayan lama di luar negeri jadi lupa. Toronto. Jadi mereka posisinya duduk di situ. Di linca itu, terus aku itu nyuci piring habis makan kan. Jadi posisi tendanya itu di sini. Terus habis itu tempat cucian piringnya tuh di sini. Nah, di depan, jadi ketika kita mencuci piring itu kita menghadap sebuah kebun istilahnya. Kebun yang waktu itu benar-benar masih kebun dan juga gelap. Karena kan listrik juga terbatas. Benar. Kemudian aku nyuci lah di situ. Aku nyuci. Nah, terus perasaan udah mulai gak enak nih, gitu kan. Terus aku tuh tiba-tiba ngerasa dilempar pakai kerikil.
Dari? Gitu. Dari arah kebun itu. Padahal kebun itu kosong. Kosong karena memang Gelap. namanya kebun, namanya kan ya nggak kosong juga karena ada pohon-pohonnya Iya sih. gitu. Jadi ada pohon nangka. Aku ingetnya ada pohon nangka yang gede banget, yang di hadapanku yang paling deket tuh adalah pohon nangka gitu kan. Aku tuh dari arah situ tuh kayak dilempar gitu loh. Nah, terus aku ngeliat, waktu itu aku bener-bener ngeliat kerikil yang dibuat ngelempar itu, karena dia masih bergerak gitu loh, kayak kalau dilempar gede-gede, jatuhnya masih bisa kita lihat gitu masih ya. bisa dilihat kayak gitu. Nah terus abis itu aku ngeliat itu kan, apa iya sih gitu. Ya masih tak lanjutin lagi, tapi udah kayak mulai nggak enak gak sih gitu, kayak merinding gimana gitu. Tapi aku mungkin saat itu belum tahu rasanya merinding ya, jadi kayak kenapa ya aku nggak enak gitu, paling takut aja. Aku merinding dan kemudian aku lanjutin lagi kan cuci piringnya. Aku lanjutin lagi cuci piringnya. Tiba-tiba ada yang lempar lagi. Otomatis kan aku mulai ngeh gitu kan. Maksudnya kayak ini apa siapa gitu. Sih, gitu kan. Kayak dan ngerasa kayak diliatin. Bener-bener ngerasa kayak diliatin gitu loh. Terus dilempar. Terus setelah itu aku coba lihat. Nah, aku coba lihat nih. Aku benar-benar ngelihat ke arah di mana batu itu dilempar. Oke. Aku coba ngelihat, tek gitu kan, di depan situ gak ada apa-apa. Ya gak ada apa-apa, orang gelap juga kan. Bener. Tapi memang aku tuh kayak ngelihat semacam ada bentuk. Jadi kayak kamu tahu nggak sih kalau kita mati lampu, terus habis itu kita ada benda atau ada apa itu kan? Kita masih ngerasa, ya nggak sih? Kayak masih bisa ngelihat kalau di situ tuh ada sesuatu gitu. Yes. Nah, jadi waktu itu aku di situ tuh lihat di balik pohon nangka. Si bayangan sosok itu. Iya. Oke. Kayak ada bentuknya. Tapi emang wujudnya tuh nggak jelas. Cuman emang kayak ada sesuatu di balik pohon itu, gitu loh. Jadi kayak kelihatan gitu. Apa sih? Kayak lekuk-lekuknya tuh masih kelihatan gitu. Aku coba liatin beberapa detik dan kemudian dia ketawa. Kayak gitu dong. Iya. Dan waktu itu otomatis aku langsung jenggirat-tangi dong ya, langsung bangun, terus aku langsung lari. Dan saat itu bener memang tidak hanya aku yang mendengar, tapi Om sama buleku yang saat itu lagi ada di tenda, itu juga mereka dengar. Si suara ketawa itu. Suara ketawa itu langsung aku dipeluk kan, dipeluk. Terus habis itu omku langsung ambil senter, terus siapa kui gitu waktu itu. Tapi nggak ada, maksudnya. Kalau misalnya pun itu manusia, ketika dia lari pasti kedengeran bunyi langkahnya. Dan itu kan di kebun ya statusnya ya, statusnya di kebun. Jadi lokasinya di kebun. Jadi kan otomatis di bawah itu pasti akan banyak daun kering. Dan ketika dia lari ataupun jalan itu kan pasti akan denger lah paling nggak krepek kayak gitu akan suaranya denger. Iya, dia benar-benar ketawa. Suaranya tuh gimana ya, Dek? Aku nggak bisa menggambarkan yang sebenarnya dan tidak bisa menirukan, tapi suaranya tuh kayak menggema, kayak besar gitu. Suara laki-laki atau? Suara laki-laki tapi menggema. Yang kayak gitu loh. Tapi aku nggak bisa niruin sih. Jadi benar-benar kayak suaranya tuh kayak menggema, kayak kamu ada di gua gitu loh. Iya, kayak gitu. Tapi lantang jelas kalau itu suara ketawa gitu. Terus habis itu udah omku berusaha buat nyari kan, dan ya nggak nemu apa-apa, dan dia bukan orang gitu kan, gitu. Dan itulah ceritaku hari ini. Luar biasa ya. Tapi setelah itu apakah Alia juga mengalami gangguan yang sama dari sosok yang sama itu, atau cuma itu aja? Kalau gangguan dari sosok yang sama enggak juga sih gitu kan. Tapi beberapa orang yang ada di pengungsian itu, yang ada di wilayahku itu memang melihat penampakan juga gitu kan, sempat melihat penampakan. Tapi kalau kita coba bicara saat itu juga dengan ustadz dan juga tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar itu, beliau mengatakan bahwa ya nggak apa-apa, namanya juga kan barusan terjadi gempa gitu ya. Kemungkinan di tempat mereka itu juga terjadi guncangan juga gitu, yang mungkin juga akan mengganggu kedamaian hidupnya mereka gitu loh. Jadi kayak ya akhirnya mereka juga secara tidak langsung mungkin kitanya juga pas kondisinya khawatir gitu kan, capek, dalam kondisi yang kayak gitu tuh banyak perasaan-perasaan yang gitulah, energi negatif nyaman. Ya pada saat itu ya gitu. Jadi gitu banyak juga saat itu yang sempat melihat dari mulai sosok
sosok-sosok apa ya, bener-bener sosok kelihatan bisa gitu. kelihatan ya. Bisa kelihatan kayak gitu. Aku nggak ngebayangin sih kalau misal pas di posisinya Alia itu lagi cuci piring malam hari dan tiba-tiba diganggu sama dilempar batu atau kerikil ya tadi. Iya, kerikil. Tapi yang kecil-kecil sih, dan aku yakin juga itu tidak mau menyakiti, hanya cuman dia kayak usil aja. Iya, ada anak kecil godain gitu ya. kan. Masa itu kan aku juga masih kecil kan. Bener. Gitu. Tapi ya abis itu aku nggak bisa tidur loh. Ya Habis itu iyalah, aku nggak kamu bisa dengar tidur, suaranya kayak- kalau aku jadi kamu pun juga gak akan bisa tidur. Kayak bener-bener kebayang-bayang gitu loh. Kayak kebayang-bayang, dan wujudnya tuh masih kayak kebayang-bayang gitu. Jadi kayak sekitar 2 malam aku gak bisa tidur. Luar biasa. Gitu. Jadi itulah alasan kamu kenapa kamu menyukai cerita-cerita mistis kali ya. Iya. Mungkin kan ya. Dari situ kemudian aku sering mengalami, dari situ itu bener-bener pengalaman pertama aku ya, ya kan? pengalaman pertama aku. Dan setelah itu aku sering beberapa kali mengalami hal-hal yang Seperti mengganggu, itu ya? yang mistis Waduh. gitu. Meskipun tidak ditampakkan Mhm. secara langsung dan wujudnya blegernya gitu, tapi sering sih gitu. Nah itu menarik banget dibuat di next video pemirsa. Kita akan dengerin lagi cerita dari Alia Nova tentang pengalamannya yang banyak kali berinteraksi secara gak sengaja dengan makhluk-makhluk supranatural. Nah, nanti kita juga bakal dengerin ceritanya versi Ari. Betul. Ari pasti punya cerita Aku juga punya cerita lainnya pemirsa di episode selanjutnya. Jadi pokoknya jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe di YouTube-nya Betul. Reca Buntung Channel. Jangan lupa juga di like, komen, dan juga share di sosial medianya pemirsa tentang video ini. Jadi biar bisa semuanya bisa lihat tentang video yang sedang kita tonton saat ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan Pareng!